Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ketiga. Setelah kemarin kita membahas tentang notasi sigma, distribusi frekuensi, dan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Hari ini di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai ukuran gejala pusat, data yang dikelompokkan, dan ukuran dispersi. Sama seperti pertemuan sebelumnya, hari ini akan banyak hitungannya. Jadi saya akan mendemokan hitungannya menggunakan Microsoft Excel. Saudara boleh menyiapkan Microsoft Excel-nya terlebih dahulu, dibuka, lalu mengikuti langkah-langkah yang akan saya berikan dalam pertemuan ini. Kita mulai saja. Kita akan menghitung ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Data yang dikelompokkan itu seperti apa, Pak? Data yang dikelompokkan itu yang sudah seperti ini ya, sudah diketahui tabel frekuensinya. Nah, ini sudah dikelompokkan. Kalau data yang belum dikelompokkan itu yang seperti kemarin, ya, jadi baris-baris gitu ya. Itu belum dikelompokkan, tapi kalau ini sudah dikelompokkan, sudah ada batas kelasnya, sudah ada frekuensinya. Kita akan menggunakan contoh ini untuk menjelaskan mengenai ini ya, rata-rata hitung atau min, lalu median, modus, fraktil ya. Setelah itu kita akan menghitung ukuran dispersinya menggunakan data yang sama. Ukuran dispersi itu ada range, ada simpangan rata-rata atau mean deviation untuk data yang sudah berkelompok. Sudah ada rumusnya, nanti kita akan bahas. Lalu variansi. Ya, setelah itu simpangan baku, standard deviation, dan jangkauan kuartil, jangkauan persentil. Nah, ini untuk praktik menggunakan Excel ya, praktek menggunakan Excel. Kemarin kita sudah praktek juga yang ini ya. Jadi sepertinya saya tidak akan mengulang lagi. Saudara bisa coba sendiri di rumah masing-masing. Oke, itu saja yang kita akan bahas pada hari ini. Kita mulai dari yang pertama, ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Mulai dari yang pertama yaitu rata-rata hitung atau min. Kita lihat dulu di sini rumusnya. Rata-rata hitung itu disimbolkan dengan X. Biasanya ada X bar, atasnya itu ada X barnya, ada garis di atasnya. Sama dengan sigma FMI, F kali MI ya, dibagi sigma FI. Ya, kita lihat dulu keterangannya di sini. F itu adalah frekuensi, M adalah titik tengah. Oke, kita coba ya. Kita coba menggunakan Excel. Kita coba hitung dari data ini ya, dari data ini. Saudara boleh dulu memasukkan ini, datanya ke dalam Excel ya. Lalu kita coba hitung bersama-sama. Ya, kita coba dulu dari rata-rata hitung. Nah, saya sudah buat ini ya. Batas kelasnya 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59 dan seterusnya. Frekuensinya mengikuti yang ada di slide ya. Lalu kita coba cari titik tengahnya atau MI. Gimana cara mencari titik tengah? Mudah sekali. Kita masukkan saja batas kelas bawah yang di sini. Buka kurung dulu ya. 30 ditambah batas kelas atasnya 39 lalu dibagi 2. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas dibagi 2. Lalu kita enter saja. Ketemu 34,5. Lalu dihitung seterusnya ya, yang baris bawahnya hitung sama dengan perhitungan ini ya, caranya sama. Oke, jadi ketemu nih
kita sudah dapat datanya F dan M. Ya, frekuensi 2, M 34,5, batas kelas kedua frekuensinya 3, M 44,5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung. Ya. Sigma F-nya yang mana sigma F-nya? Ya, ini kan ada sigma Fi. Sigma Fi MI dibagi sigma Fi. Apa itu sigma Fi? Sigma Fi adalah penjumlahan dari keseluruhan frekuensi. Bisa juga diibaratkan dengan, atau bisa juga disamakan dengan N atau jumlah datanya. Ya. Jadi frekuensinya itu sama dengan N. Sigma frekuensi atau total seluruh frekuensi itu sama dengan N atau jumlah datanya. Jadi kalau kita total di sini dari frekuensi batas kelas atas sampai batas kelas yang paling atas ini ya, sampai batas kelas yang ada di bawah sini, itu totalnya adalah 100. 2 tambah 3 tambah 11 dan seterusnya, itu totalnya adalah 100. Ini adalah sigma Fi. Kita sudah dapat datanya, F-nya dapat, M-nya dapat, sigma F-nya dapat. Sekarang kita cari sigma F kali M. Nah, sigma F kali M itu bagaimana? Berarti total dari F dikalikan dengan M. Nah, kita coba kali. Ya. Ini sama dengan F ini frekuensi dikalikan dengan M. Ya. Ini juga sama. F dikalikan dengan M-nya. Sudah ketemu sampai seterusnya, sampai bawah kita hitung. Lalu kita jumlahkan. Penjumlahannya caranya ya di sum saja. Pakai fungsi Excel. Sum ya. Sum dari sini bawah. Ketemu sigma FIMI-nya adalah 7.250. Nah, sekarang kita bisa hitung min-nya, rata-rata hitungnya. Jadi cara menghitungnya adalah sigma FIMI dibagi dengan sigma F. Ya, berarti ini dibagi dengan ini ya, 7.250 dibagi 100. Temunya adalah 72,5 ya. Itu 7.250 dibagi dengan 100. Ketemu 72,5 ya. Sampai saat ini pasti saudara sudah paham. Saya lanjut lagi. Sekarang menghitung. Setelah menghitung rata-rata hitung, kita diminta untuk menghitung median. Kita lihat dulu rumusnya ya. Median sama dengan LM ditambah N dibagi 2 dikurangi dengan sigma F ya, dibagi FM dikali C. Nah, kita lihat keterangannya di sini. Median sama dengan median data kelompok. LM itu tepi bawah kelas median. N-nya jumlah frekuensi. Sigma F adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median. Berarti kita harus cari frekuensi kumulatif nih. Lalu FM frekuensi kelas median dan C interval kelas median. Oke, sekarang kita masuk ke datanya. Nah, saya sudah siapkan. Ini batas kelasnya yang tadi sama, frekuensi sama datanya. Sekarang kita tambah dengan frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Yaitu penjumlahan dari frekuensi-frekuensi ini ya. Contoh misalkan ini 2 frekuensi kumulatifnya karena di atasnya belum ada. Nanti ini 2. Kalau ini jadi 5 karena 3 ditambah 2 ya. Ini jadi 16 karena 11 ditambah dengan 5. Ini jadi 36 karena 20 ditambah 16. Nah, ini kita bisa cari sendiri, kita bisa hitung dan seterusnya sampai dengan yang paling di sini adalah 100 paling bawah. Ini frekuensi kumulatif. Kita sudah cari frekuensi kumulatifnya. Lalu sekarang kita cari LM-nya ya, kita cari tepi bawah kelas median. Sebelum kita ketemu dulu LM, kita harus tahu dulu posisi mediannya ada di mana, ada di batas kelas mana gitu ya. Kita coba cari
letak median. Letak median itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan 2. Jumlah datanya tadi ada 100 ya. Berarti letak mediannya adalah 100 dibagi 2. Adanya di 50. Nah, kita coba lihat frekuensi 50, frekuensi kumulatif 50. Apakah dia di 2 sini? Tentu tidak. 5 bukan, 16 juga bukan, 36 belum. Nah, di sini pasti ada yang 50 nih ya. Karena di sini sudah 68 penjumlahannya. Ya, berarti 50 kurang lebih ada di batas kelas 70 sampai 79. Kita tahu nih berarti ya, 50 ada di sini. Nah, berarti batas kelasnya ada di 70 sampai 79. Nah, sekarang kita cari LM-nya. LM itu adalah tepi bawah kelas median. Karena batas kelasnya 70 sampai 79, kita lihat tepi bawah kelasnya 70 kurang setengah ya. Kemarin kita sudah coba hitung. Kita juga sudah tahu rumusnya. Cara menentukan tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. 0,5. Temunya adalah 69,5. Jadi tepi bawah kelasnya adalah 69,5. Sudah ketemu itu, N bagi 2-nya juga sudah tahu ya. N bagi 2-nya itu 50. Lalu sigma F. Kalau kita lihat di sini, sigma F adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median. Karena kita sudah tahu kelas mediannya di 70 sampai 79, berarti frekuensi kumulatif di atas kelas median. Di atas ini ya, berarti 36. Ya, di atas 68 ini ya. Berarti frekuensi kumulatif ke 36 ya. 36. Berarti sigma F-nya atau frekuensi kumulatif di atas kelas adalah 36. Nah, datanya sudah ketemu. Ya. Lalu kita cari apa lagi? FM. FM itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median. Ini kalau ini tadi 68 tuh frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kelas mediannya adalah 32 ya. 32 ini ya. Ini kan ini kelas mediannya ada di 70 sampai 79. Frekuensinya adalah 32. Berarti frekuensi kelas mediannya adalah 32. Lalu C. C itu interval kelas median ya. 70 sampai 79 itu ada 10 ya. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78. Tunggu. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ada 10 ya. Interval kelasnya ada 10. Lalu sudah ketemu semua datanya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya adalah LM tepi bawah kelas median. 69 nih kita sudah ketemu nih ya. 69,5. 69,5. Ditambah ya. Ditambah dengan ini kita kurungnya ada 3 karena ada 3 kali perhitungan. 3 lapis perhitungan. N dibagi 2 ditambah N bagi 2 kurang sigma F. N bagi 2-nya kita sudah ketemu yaitu 50 dikurangi dengan sigma F. Sigma F-nya adalah 36 ya. 36 ya sigma F-nya. Lalu ditutup kurung. Dibagi dengan FM, frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya kita sudah tahu ini adalah 32. 32, tutup kurung lagi. Dikali dengan C. C-nya adalah 10. Tutup kurung. Ada 3 lapis perhitungan, lalu tinggal tekan enter. Ketemu mediannya adalah 73,875. Atau kita bisa bulatkan menjadi 74. Begitu ya median. Selanjutnya adalah
kita mencari modus. Modus itu adalah data yang keluar terbanyak, ya, data yang keluar terbanyak. Nah, kita cari lagi ininya, kita tulis lagi datanya. Datanya tetap sama seperti yang di atas. Batas kelas F, ya, batas kelas dan F, frekuensi. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, kita baca dulu keterangannya. Modus adalah modus data kelompok. Lalu di sini mod sama dengan modus sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Kita coba. LMO sama dengan tepi bawah kelas modus, sama seperti tadi median, ya. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Dan C adalah interval kelas modus. Kita cari dulu LMO-nya. Sebelum mencari LMO, kita tentukan dulu letak modusnya. Modus seperti saya yang bilang tadi adalah data yang keluar terbanyak. Kalau kita lihat di sini, frekuensi paling besar adalah 32, ya. Selain 32 tidak ada lagi yang lebih besar. Yang paling besar adalah 32, berarti batas kelasnya ada di 70 sampai 79. Nah, sekarang kita tinggal tentukan LMO-nya. LMO berarti tepi bawah kelas dari batas kelas modus. Tepi bawah kelasnya tadi kan 70 sampai 79, ya, letaknya. Berarti 70 tepi bawah kelasnya 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Ya. Kita sudah ketemu LMO tepi bawah kelas modus 69,5. Lalu sekarang kita cari D1-nya. D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Frekuensi kelas modusnya adalah 32. Selisih dari 32 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum modus, kurangi dengan 20. Sama dengan 12. Lalu bagaimana dengan D2? D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, ya. Berarti 32 tadi frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudah modus, dikurangi frekuensi kelas sesudah modusnya adalah 25. Berarti 7, ya. D2-nya adalah 7. Lalu C interval kelas modus, interval kelasnya adalah 10. Kalau kita sudah ketemu data ini semua, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya saja. Letak modus 69,5, 69,5. Ya. Ditambah dengan D1. D1-nya sama dengan 12 dibagi dengan D2. D2-nya adalah D1 tambah D2 dibagi dengan D1 tambah D2 12 dibagi dengan D1 tambah D2 12 tambah 7 dikalikan dengan C, dikalikan dengan C. C-nya adalah 10, ya. 60 tepi bawah kelas 69,5 ditambah dengan D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan 10, ya. Nah, enter.
modusnya adalah 75,816 ya. Modusnya adalah 75,816 atau bisa dibulatkan menjadi 76. Ini modusnya ya. Nilai terbanyak dari data tersebut ya, data ini. Dia adalah 75,816 atau 76. Bisa kita bulatkan. Ini modus, lalu kita masuk ke dalam fraktil. Nah, fraktil. Fraktil ini adalah nilai-nilai data yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Kita masukkan lagi datanya. Kali ini ditambah dengan frekuensi kumulatif yang sudah kita hitung di atas. Sekarang kita coba kuartil. Ya, kuartil itu berarti dibagi 4 ya. Kuartil. Ya, ini kita baca dulu keterangannya. Kuartil ke I, ya kalau itu QI sama dengan kuartil ke I, DI sama dengan desil ke I, PI sama dengan persentil ke I. L seperti biasa tadi, tapi bawah kelas, N jumlah frekuensinya, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum QI dan lain-lain, F frekuensi kelas kuartil, C adalah interval kelas kuartil. Ya, ini sama seperti di atas. Kita coba hitung Q kuartil ke-1. Q1 ya. Jadi caranya adalah kita cari dulu IN bagi 4-nya. I kali N bagi 4. Nah, rumusnya itu. Jadi sama dengan, kalau kuartil 1, I-nya sama dengan 1. 1 dikalikan N jumlah data 100 ya. Jumlah data 100 dibagi 4. Dengan 25. Nah, kita cari dulu LQ-nya. Kalau 25 berarti ada di frekuensi kumulatif ini ya, 36. Kalau 16 kurang berarti ada di 36. Nah, 36 TBK-nya adalah 60 kurang 0,5. TBK-nya atau batas kelasnya ada di 60 sampai 69. Kita cari TBK-nya atau LQ-nya sama dengan 60 dikurangi 0,5. TBK-nya ada 59,5 atau LQ-nya 59,5. Lalu kita cari sigma F-nya. Sigma F. Sigma F-nya adalah ya, sigma F-nya adalah 16 ya, frekuensi kumulatif di atas ya, atau frekuensi kumulatif sebelumnya kan tadi sini tangannya adalah frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas QI atau itu ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya ya, sigma F. Sigma F-nya adalah ini 16 ini ya. Sigma F-nya adalah 16. Lalu FQ-nya frekuensi kuartil ya. Frekuensi kelas kuartil, FQ-nya adalah 20. Dengan C itu 10. Lalu kita tinggal masukkan rumus. Jadi Q1 sama dengan 59,5 ditambah 25 dikurangi sigma F. Sigma F-nya 16 ya. Dibagi dengan FQ. FQ-nya 20
dikali dengan C, interval kelas 10. Enter. Q1-nya adalah 64. Kuartil 1-nya adalah 64. Ya. Ini untuk kuartil. Lalu kalau kuartil 2 bagaimana, Pak? Kuartil 2 tinggal I-nya diganti 2, ya. 2 dikali 100 dibagi 4, gitu ya. Mudah, silakan saudara coba-coba sendiri. Lalu setelah itu kita akan coba ke desil. Sama seperti tadi, kita cari dulu letak desilnya. Katakan kita mau mencari letak desil ke 9 gitu ya. Ini kan tadi contohnya 1 terus. Kita coba mau cari, atau jangan 9, kita coba cari yang ke 7, letak desil ke 7. Berarti I-nya 7 ya. Tinggal masukkan rumus saja. 7 dikali 100 dibagi 10. Nah, kalau tadi kuartil 4 pembaginya, kalau desil itu dibagi 10. 100 dibagi 10. 7 kali 100 bagi 10. Ada di 70 ya. Kalau 70 batas kelasnya mana nih? 70 berarti batas kelasnya ada di sini nih ya. Kalau 68 kan kurang. Nah, di sini nih 93 pasti ada di sini. Batas kelasnya berarti 80 sampai 89. Batas kelas 80 sampai 89. Tepi bawah kelasnya 80 kurang 0,5. 79,5. Sigma F-nya berapa? Sigma F-nya 68. Sigma F 68. Lalu frekuensi desil ke 7, FD7. Nah, frekuensinya berapa? 93 itu tadi. Frekuensinya adalah 25. Ini 25. Interval kelasnya 10. Tinggal kita hitung saja. Sama dengan 79,5 ya, tepi bawah kelas ditambah dengan 70 ya, IN bagi 10-nya dikurangi dengan sigma F. Sigma F-nya adalah 68 dibagi frekuensi desilnya. Frekuensi desilnya adalah 25 dikali 10. Ya. Jadi 79,5 TBK-nya atau LD-nya ditambah dengan IN bagi 10. IN bagi 10-nya adalah 70 tadi. Dikurangi 68 sigma F-nya dibagi 25. 25 ini adalah frekuensi desil ke-7 dikali 10. Lalu di enter saja. Ketemu D7-nya adalah 80,300 ya. Persentil sama rumusnya, tinggal saudara masukkan saja, coba-coba sendiri ya. Saya tidak perlu bahas lagi, takutnya videonya kepanjangan. Saya lanjut lagi ke ukuran dispersi ya, ukuran dispersi. Nah, sama seperti tadi, cuma ini rumusnya adalah lebih ribet, lebih banyak. Kita coba. Ukuran dispersi adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Ada juga definisi yang menyatakan bahwa ukuran dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh perbedaan antara nilai data dengan nilai pusat data. Jadi antara nilai datanya dengan nilai pusat data. Kita coba seberapa jauh sih menyimpangnya, seberapa jauh perbedaannya. Ya. Kita mulai dari, kalau range sudah kita bahas minggu lalu ya di video pembelajaran kedua. Range itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, mudah banget ini, tidak perlu saya bahas ya. Nilai maksimalnya di sini adalah berapa? Kurangi nilai minimal. Lalu kita coba simpangan rata-ratanya sekarang. Simpangan rata-rata, mean deviation dari data yang dikelompokkan. Kita lihat dulu rumusnya di sini. SR sama dengan
1/n sigma F dikali dengan hasil mutlak dari X dikurangi X rata-rata X bar, ya. Atau bisa dikatakan bahwa sigma F dikali X minus X bar dibagi dengan N. SR ini simpangan rata-rata, X adalah nilai data. Nilai data itu nilai tengahnya, lalu X bar adalah nilai rata-rata hitung, min yang sudah tadi kita hitung di awal, F frekuensi kelas, dan N banyaknya data. Kita coba cari dulu. Di sini kita hanya butuh F-nya, ya, frekuensi, nggak perlu dicatat lagi batas kelasnya. Kita ambil data frekuensi, lalu kita cari XI-nya. XI-nya itu sama seperti M, ya, sama seperti M, nilai tengah. Kita ambil. Lalu sekarang kita tinggal cari X-nya. X-nya tadi sudah kita hitung. X ini 72,5 dari mana, Pak? 72,5 itu dari sini, ya. Dari rata-rata atau min yang sudah kita hitung. X-nya adalah 72,5. Lalu sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya, XI dikurangi X, kita cari itu dulu, ya. X kurang X rata-rata. Berarti 34,5 dikurangi 72,5. Harusnya hasilnya kan minus. Tapi karena ini dikasih tanda nilai mutlak, nilai mutlak ini garis yang berdiri tegak itu, ya, di antara kedua XI kurang X ini ada garis 2 itu, bukan tanda kurung, ini namanya nilai mutlak, nilai absolut. Jadi tidak ada yang negatif, semuanya positif, ya. Kalau hasilnya negatif dijadikan positif. Karena ini hasilnya harusnya negatif, kita jadikan positif. 34,5 kurangi 72,5 sama dengan 38. Harusnya minus 38, tapi karena nilai mutlak jadi positif 38. Begitu juga dengan di bawahnya. 44,5 kurang 72,5, 28. Harusnya minus 28 jadi 28. Ini harusnya minus 18 jadi 18, dan seterusnya. Sudah kita ketemu XI kurang X-nya. Sekarang ke F dikalikan dengan XI kurang X, ya. Berarti sama dengan F-nya berapa? 2, ya. Dikalikan dengan hasil perhitungan absolut tadi, ya. XI kurang X 76. Kalau di Excel mudah, tinggal kita tarik ke bawah. Ya, ketemu semua. 84, 198, 160, 64, 300, 194. Lalu sigma F kali X kurang XI kurang X. Ya, ini tadi belum selesai nih. Yang kita ingin tahu itu adalah totalnya sigma F kali XI kurang X, ya. Nah, sigma F XI kurang X-nya adalah penjumlahan ini, ya. Ini sama dengan sum. Ini kita ke bawah. Lalu tutup kurung. Ketemu sigma F XI kurang X-nya adalah 1036. Lalu sini ada N. Ini dibagi N, ya. N-nya adalah 100. Berarti 1036 dibagi dengan 100. Simpangan rata-ratanya adalah ini tadi dibagi dengan 100. 10,36. Mohon maaf ada suara tokek masuk. Kita abaikan saja, jangan terpengaruh. Lanjut. Ya, jadi simpangan rata-ratanya adalah sigma F XI kurang X dibagi dengan N. 1036 dibagi dengan 100. Kita ketemu simpangan rata-rata adalah 10,36. Jadi sangat mudah. Saudara bisa coba-coba lagi, ya. Saudara bisa coba-coba lagi. Ini dihapus semua. Lalu saudara coba lagi sebagai latihan. Itu tadi simpangan rata-rata. Sekarang kita masuk ke variansi. Sama datanya, ya, datanya sama.
F, XI, dan X ya. Tapi di sini bedanya adalah ini ya, rumusnya S kuadrat sama dengan 1/n minus 1 dikali sigma F kali X minus X rata-rata kuadrat. Berarti bukan nilai absolut, berarti bisa minus di sini ya. Kita coba variansi. Ini tetap sama, XI kurang X-nya. Ini kita coba ya. 34,5 dikurangi 72,5 minus, ini kita hapus supaya saudara lebih paham ya. Tinggal kita tarik ke bawah saja, hitungannya selesai ya. Lalu setelah itu XI minus X-nya di pangkat 2. Ini sama dengan ini tadi ya, di pangkat 2, ya ini pangkat 2 ketemu jadi 1444 dan seterusnya ke bawah. Setelah kita ketemu X minus X kuadratnya, kita cari F kali X minus X kuadrat sama dengan frekuensinya mana tadi? Frekuensinya ini ya, 2 dikali dengan X minus XI kuadrat. 2 dikali 1444. Temu 2888. Dan seterusnya caranya sama ke bawah. Setelah itu kita hitung totalnya. Sigma F kali XI minus X kuadrat. Berarti sum ya, penjumlahan dari ini tadi. Jumlahan dari Fxi minus X kuadratnya ketemu 17.200. N minus 1-nya, datanya kan ada 100 ya, N-nya 100 dikurangi dengan 1, 99. Berarti S kuadratnya berapa Pak? S kuadratnya sama dengan 17.200 dibagi dengan 99, 173,737, atau bisa dibulatkan menjadi 174 S kuadratnya. Lalu simpangan baku standar deviation itu akar dari ini tadi ya, saudara bisa cari. Kalau jangkauan kuartil itu setengah kali Q3 minus Q1. Jangkauan persentil dan seterusnya ini bisa saudara hitung sendiri jangkauan kuartil ya, setengah kali Q3 kurang Q1 ya. Ini kalau jangkauan persentil P90 dikurangi dengan jangkauan persentil 10 sampai 90, berarti P ke 90 dikurangi P10 ya. Itu mudah, saudara bisa cari sendiri mengikuti dengan langkah-langkah yang saya berikan di bawah tadi, di sebelumnya ya, untuk perhitungan kuartil, persentil, dan desil. Ini untuk Excel-nya, saudara bisa coba sendiri di rumah. Minggu lalu kita sudah coba, tapi kalau saudara mau coba sendiri, boleh, silahkan. Saudara coba sendiri di rumah masing-masing. Lalu setelah itu, saudara kerjakan soal tugas untuk lebih memahami mengenai materi ini. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atensi saudara selama mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.